Penelitian terkait dengan rasa malu sudah sangat banyak dilakukan. Mayoritas penelitian tersebut berfokus pada perbuatan diri sendiri. Jadi, ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran norma sosial, maka dirinya akan merasa malu. Malu merupakan salah satu bentuk emosi moral. Emosi moral lainnya di antara lain adalah rasa bersalah. Malu merupakan bentuk emosi yang melibatkan evaluasi diri. Namun demikian, banyak penelitian yang tidak melibatkan bagaimana diri merasa malu karena menyaksikan ataupun melihat, mendengar perbuatan orang lain yang melanggar norma. Dalam istilah psikologi, dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai vicarious embarrassment atau vicarious shame, yaitu malu yang muncul pada diri seseorang karena dirinya melihat ataupun mendengar perbuatan pelanggaran norma orang lain. Malu karena perbuatan orang lain banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti dari Jerman, terutama dari Eropa, dan sedikit sekali yang melakukan penelitian dalam konteks budaya kolektif. Mayoritas penelitian malu karena perbuatan orang lain melibatkan kerjasama dengan neuropsikologi, bidang psikologi yang terkait dengan ilmu syaraf dan kinerja otak. Lalu kemudian, apakah ada aspek-aspek sosial lainnya yang mempengaruhi bagaimana seseorang bisa muncul perasaan malu karena menyaksikan atau mendengar perbuatan orang lain yang melanggar norma? Selain melibatkan faktor budaya, yaitu kolektivisme, peneliti melakukan penelitian malu karena perbuatan orang lain dengan didasarkan pada aspek publisitas, yaitu paparan publik terhadap pelanggaran norma seseorang atau pelanggaran norma yang dilakukan oleh orang lain dalam hal ini, dan juga bagaimana pelaku dari pelanggaran norma tersebut berelasi dengan pengamat. Dengan kata lain, penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana aspek sosial dari publikasi ataupun paparan publik terhadap pelanggaran norma tersebut dan berfokus pada siapakah pelaku pelanggaran norma tersebut. Apakah pelaku adalah teman ataukah bukan? Kedekatan relasi memang dapat berdampak pada bagaimana seseorang merasakan malu ketika seorang lain ataupun seorang teman melakukan pelanggaran norma. Biasanya, seseorang akan turut merasa malu ketika mendengar, menyaksikan bagaimana temannya melakukan pelanggaran norma. Namun demikian, aspek sosial lainnya, yaitu publikasi terhadap pelanggaran norma tersebut, sangat-sangat mempengaruhi rasa malu seseorang tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua variabel tersebut dan tidak lupa untuk melibatkan aspek kolektivisme pada diri pengamat. Penelitian ini melibatkan 255 mahasiswa dari Yogyakarta, semuanya bersuku Jawa, dengan latar belakang pendidikan budaya dalam keluarga Jawa. Penelitian ini melibatkan pengukuran dengan kuesioner yang berupa vignette ataupun skenario. Jadi dalam skenario tersebut dinyatakan suatu peristiwa pelanggaran norma yang terpapar publik dan pelakunya adalah teman. Kemudian ada lagi skema atau skenario peristiwa pelanggaran norma oleh seseorang yang bukan teman namun terpapar publik. Yang ketiga adalah skema ketika pelaku adalah teman namun tidak terpapar publik. Yang keempat terakhir adalah ketika pelanggaran norma dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dan tanpa adanya paparan publik terhadap pelanggaran norma tersebut. Dari keempat situasi kondisi tersebut, ternyata dibuktikan bahwa ketika pelaku memiliki kedekatan relasi dengan pengamat, pengamat cenderung malu dan semakin diperkuat oleh bagaimana paparan publik terjadi pada pelanggaran norma temannya tersebut. Dengan kata lain, rasa malu karena perbuatan orang lain itu dipengaruhi oleh apakah pelaku merupakan teman dari pengamat dan apakah pelanggaran norma tersebut terpapar publik. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa faktor situasional, sosial situasional seperti paparan publik sangat berpengaruh terhadap munculnya malu karena perbuatan orang lain dan juga relasi dengan pengamat berdampak pada
bagaimana rasa malu karena perbuatan orang lain itu muncul pada diri seorang pengamat. Dalam konteks budaya kolektivisme, ternyata ada temuan yang menarik, yaitu kolektivisme pertemanan tidak berdampak pada bagaimana paparan publik dan relasi pertemanan berpengaruh terhadap rasa malu karena perbuatan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertemanan di kalangan mahasiswa tidaklah seintim yang kita bayangkan, ataupun teori-teori yang sudah banyak ditemukan di literatur. Temuan ini menunjukkan bahwa pertemanan kita, masyarakat di Indonesia, di kalangan remaja dan dewasa awal, ternyata tidaklah terlalu dekat dan tidaklah terlalu interdependensi. Artinya, ketika seseorang merasakan bahwa dirinya berelasi dengan orang lain, belum tentu apa yang dirasakan dirinya juga akan dirasakan oleh orang lain. Dan juga apa yang dirasakan oleh temannya itu juga belum tentu dirasakan oleh dirinya, karena sifatnya tidak interdependen. Dari sini nampak sekali bahwa kolektivisme pertemanan tidak berdampak terhadap bagaimana paparan publik dan relasi pertemanan berpengaruh terhadap munculnya malu karena perbuatan orang lain. Sebaliknya, justru kolektivisme pada masyarakat secara umum justru yang berdampak terhadap bagaimana paparan publik dan relasi pertemanan mempengaruhi munculnya rasa malu pada diri seseorang. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada umumnya anggota masyarakat, setiap individu merasa bahwa norma sosial itu letaknya dalam konteks masyarakat. Sehingga pelanggaran terhadap norma sosial adalah pelanggaran terhadap masyarakat. Dengan demikian, tidaklah heran apabila kolektivisme yang muncul, yang berpengaruh pada malu seseorang karena perbuatan orang lain adalah karena kolektivisme terhadap masyarakat secara umum. Demikianlah penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dengan demikian menegaskan bagaimana malu karena perbuatan orang lain muncul karena paparan publik terhadap pelanggaran norma dan siapa pelaku pelanggaran norma tersebut. Ketika teman melakukan pelanggaran norma, rasa malunya akan semakin kuat dibandingkan ketika pelaku adalah orang yang tidak dikenal. Terima kasih.